salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas topik tentang manusia durhaka atau kemurtadan menurut teologi Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-10. Nah, sebelum jauh memahami tentang manusia durhaka atau kemurtadan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan membahas tentang manusia durhaka atau kemurtadan ini. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam pembuatan tugas dengan judul materi manusia durhaka atau kemurtadan. Adapun nama-nama anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Fitin Buddha Tasik dengan NIM 2020196361. Selanjutnya Natalia Sapu dengan NIM 2020196391. Selanjutnya Eka Tirsaatmo dengan NIM 2020186161. Selanjutnya Melsi Turuallo dengan NIM 2020196383. Selanjutnya Ventrisha Samperando dengan NIM 2020197087. Selanjutnya Juita Pandung dengan NIM 2020196374. Dan yang terakhir Andarias Timbang dengan NIM 2020196342. Oke guys, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok 3 yang akan membahas tentang manusia durhaka atau kemurtadan. Nah, kita sudah kedatangan 2 narasumber kita yang akan membahas tentang manusia durhaka dan kemurtadan. Ada Ventrisha dan ada Melsi. Mereka ini akan mengulas lebih jauh tentang manusia durhaka atau kemurtadan. Untuk itu saya akan bertanya kepada 2 narasumber kita terkait dengan manusia durhaka atau kemurtadan. Nah, menurut kakak berdua, apa sih itu manusia durhaka atau bagaimana sih itu dikatakan manusia durhaka? Ya, manusia durhaka atau manusia murtad itu adalah manusia yang menjauhkan dirinya dari Allah, yang meninggikan dirinya di hadapan Allah. Seolah-olah dia mau seperti Allah. Intinya dia mau mengambil posisi Allah. Jadi begitu ya Kak, manusia durhaka ini adalah orang yang mau memposisikan dirinya sebagai Allah. Iya. Nah, kalau begitu mengapa sih atau bagaimana penjelasan dari kita tentang manusia durhaka ini? Mengapa sangat penting begitu bagi kita ketahui tentang manusia durhaka ini? Ya, tentu di zaman sekarang kita hidup di zaman kejahatan. Hal ini merupakan fenomena seluruh dunia. Di mana-mana terdapat perasaan takut manusia atau takut barang atau hidupnya dirampas oleh orang lain. Ya. Namun ada sesuatu atau unsur yang lebih berbahaya daripada ini, yaitu manusia murtad atau durhaka. Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi seolah-olah ini manusia durhaka karena muncul dari kesombongan, keegoan, dari bahkan orang-orang yang ingin meninggikan dirinya, begitu ya? Oh iya. Jadi bagaimana pentingnya sih ini manusia durhaka kita ketahui? Ya, sangat penting manusia durhaka ini kita ketahui karena manusia seperti ini bertekad untuk mengajarkan kita tentang kepalsuan, merusak kedudukan kita di hadapan Allah serta menghancurkan harapan kita untuk hidup kekal. Oh, jadi begitu ya Kak. Nah, oh ya, kalau mendengar penjelasan itu Kak, jadi apa sih dampak yang ditimbulkan oleh manusia durhaka ini? Bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita ketika kita terpengaruh dengan manusia durhaka ini? Ya, manusia durhaka ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Manusia durhaka ini mengusahakan kita agar jauh dari kebenaran dan sebagai gantinya percaya kepada kepalsuan. Oh, jadi begitu ya Kak.
dalam Yohanes 4 ayat 23 juga melalui tindakan para durhaka ini sangat menentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan maksud tujuan Tuhan terhadap kehidupan manusia. Nah, mendengar dari penjelasan kakak tadi, ternyata menakutkan sekali ya tentang sosok manusia durhaka ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kak, bagaimana sih Alkitab melihat manusia durhaka ini? Atau pandangan Alkitab itu seperti apa? Ya, sedikit saya menjelaskan tentang isi Alkitab mengenai manusia durhaka ini. Kita bisa lihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3, dan ini diilhami oleh Roh Allah. Rasul Paulus menulis bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, di sini Paulus menubuatkan bahwa kemurtadan itu akan selalu berkembang. Ya, apalagi pada saat ini banyak manusia-manusia durhaka, dan itu akan selalu berkembang, bahkan mengikuti kita yang secara tidak langsung hidup dalam kebenaran. Jadi bisa saja nanti manusia durhaka ini mempengaruhi kita agar menjauh dari kebenaran, menjauh dari apa yang kita percaya. Ya, bahkan kemurtadan ini akan selalu ada sampai mungkin dikatakan akhir zaman. Ya. Jadi bagaimana sih asal-usul manusia durhaka itu, atau siapa pencipta dan penyokong dari manusia durhaka ini? Nah, sedikit yang saya pahami tentang pemahaman Paulus sendiri, ia mengatakan bahwa kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis sendiri, bahkan iblis sendiri itu yang menjadi bapa dan pendukung dari manusia durhaka ini. Jadi iblis sendiri yang berkuasa. Dikatakan tadi bahwa iblis ini seolah-olah mau memposisikan dirinya sebagai Tuhan, mau mengambil posisi Tuhan, memakai banyak cara seperti melakukan mujizat-mujizat palsu, tanda-tanda tanda-tanda ajaib yang tidak benar. Jadi seperti itu, dia berusaha untuk mempengaruhi manusia. Nah, dan mereka ini sangat menolak yang namanya kebenaran, sangat menolak. Di mana kebenaran itu yang akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka menolak. Seperti sedikit saya katakan itu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi manusia durhaka ini mau berusaha bagaimana kita meninggalkan kepercayaan kita, meninggalkan kebenaran, dan bahkan dia berusaha untuk kita menjadi pengikutnya, begitu. Hidup dalam kepalsuannya, Jadi mereka mempunyai banyak cara. Jadi bolehlah dikata manusia durhaka ini memiliki power yang kuat juga ya, bisa menarik kita. Dia sangat bertentangan dengan kebenaran, bahkan sangat bertentangan dengan Allah yang kita sembah. Oh, jadi seperti itu ya kak. Ya. Jadi terima kasih atas materi yang sudah dibagikan kak hari ini. Saya boleh tangkap di sini bahwa ternyata manusia durhaka ini adalah manusia yang berusaha menjauhkan kita dari kebenaran, menjerumuskan kita kepada kepalsuan, dan bahkan membuat tanda-tanda mujizat agar kita percaya kepada mujizat palsu, ya, agar kita percaya kepada mereka. Begitu ya kak? Ya, oke. Terima kasih kak atas ilmunya hari ini. Nah, oke guys, tadi dua narasumber kita sudah memaparkan tentang bagaimana itu manusia durhaka, dan bahkan bagaimana Alkitab berbicara tentang manusia durhaka itu sendiri atau kemurtadan. Nah, saat ini juga kita kedatangan dua narasumber kita yang baru yang akan mengulas lebih jauh tentang manusia durhaka atau kemurtadan. Ada Kak Lia dan Kak Juwita
yang akan membahas lebih spesifik lagi tentang manusia durhaka atau kemurtadan. Langsung saja, tadi kalau narasumber kita berbicara bahwa manusia durhaka itu adalah manusia yang memposisikan dirinya sama dengan Allah. Mendengarkan penjelasan itu, kemudian muncul pertanyaan, apa sih kira-kira karakteristik atau bagaimana sih karakteristik dari manusia durhaka itu sendiri? Apakah kedua narasumber kita hari ini bisa membahas tentang itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari manusia durhaka sebagaimana yang telah disebutkan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Nah, yang pertama, manusia durhaka akan muncul dari kemurtadan sebelum kedatangan Yesus. Nah, kemunculannya ini terkait dengan kedatangan yang disebutkan di dalam ayat 3 dalam kitab 2 Tesalonika ini. Nah, kemudian yang kedua, dia adalah sosok yang di dalamnya pemberontakan dan dosa mengkristal sebagaimana ditujukan sebagai manusia durhaka dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Nah, begitu ya Pak? Iya, jadi manusia durhaka ini merupakan inkarnasi dari kejahatan, karena yang menjadi inkarnasi dari kebaikan ialah Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia durhaka ini ialah yang harus binasa, seperti yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Nah, di sini ada sebuah frasa semit dalam Yohanes pasal 17 ayat 13 dan Yesaya pasal 57 ayat 4. Nah, frasa semit ini digunakan untuk menunjukkan nasib dari manusia durhaka ini, di mana ia akan mendapat hukuman kebinasaan selama-lamanya. Kemudian ia akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kemudian yang keempat, manusia durhaka ini ialah musuh Allah yang berusaha untuk menghapuskan atau berusaha untuk disembah sebagai Allah. Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi seolah-olah dia juga mau disembah oleh orang percaya sebagai Allah begitu. Iya, padahal posisi dia kan hanya manusia biasa, tapi karena dia manusia durhaka sehingga dia mau memposisikan dirinya seperti Allah. Iya, dia juga mau meninggikan dirinya. Itulah sebabnya ia menginginkan untuk disembah, karena dia ingin supaya orang-orang atau manusia bisa meninggikannya. Seperti yang pemerintah sekarang yang meninggikan dirinya begitu Kak. Ya, jadi nah di sini kita harus mengerti bahwa manusia durhaka adalah lawan Allah seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Manusia durhaka yaitu ia yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi sangat jelas di sini bahwa manusia durhaka ini merupakan lawan Allah. Kita akan dibawa pada keinginan dari manusia durhaka ini. Kita akan dibawa pada penjelasan mengenai keinginan dari manusia durhaka ini. Oh, jadi jadi ternyata manusia durhaka ini tidak hanya sekedar mau disembah begitu, tapi ada juga keinginan yang lebih spesifik lagi ya. Iya. Bagaimana? Ya, di sini manusia durhaka memiliki keinginannya, namun keinginan dari manusia durhaka ini mendapat hambatan. Kenapa? Rahasia kedurhakaan itu sedang diproses. Masih ada proses yang menahan. Jadi ada yang menahan dia untuk tidak mencapai apa yang dikatakan dalam ayat 4 tadi. Ya, begitu ya Kak.
Nah, manusia durhaka akan berakhir pada kedatangan Kristus yang akan membunuh dia dengan nafas dari mulutnya dan membinasakannya sebagai kemunculannya dan kedatangannya. Nah, kemurtadan besar sebelum kedatangan Yesus dihubungkan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 dengan munculnya manusia durhaka. Nah, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, dengan menghubungkan keduanya, berarti kemurtadan dan manusia durhaka, Paulus menunjukkan di sini bahwa manusia durhaka akan muncul dari kemurtadan. Nah, kemunculan manusia durhaka ini akan menyebabkan kemurtadan meningkat karena Rasul berkata bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Oh, jadi begitu ya Kak. Karakteristik dari manusia durhaka ini sebagaimana yang disebutkan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Oh, jadi mendengar tadi penjelasan Kak, mulai dari kedatangan manusia durhaka ini dan bahkan dikatakan bahwa iblis sendiri yang mempelopori semua perbuatan manusia durhaka ini. Begitu ya Kak? Iya. Oh iya. Jadi terlepas dari karakteristik manusia durhaka ini, saya mau bertanya bagaimana sih gambaran yang diberikan Rasul Paulus tentang manusia durhaka ini? Ya, gambaran Paulus tentang manusia durhaka, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Sangat mirip dengan deskripsi nubuat perjanjian lama tentang kehancuran orang fasik oleh Mesias dalam Yesaya 11 ayat 4. Dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Oh, jadi perjanjian lama pun mengulas tentang hal ini ya Kak? Iya. Oh, begitu. Nah, melihat karakteristik serta gambaran yang diberikan Rasul Paulus, nah, apa-apa saja sih garis-garis besar dari manusia durhaka itu sendiri? Ya, nah, garis besar sejarah spesifik dari 2 Tesalonika 2 yaitu kuasa manusia durhaka masih ditahan, pemusnahan masih ditahan, kemunculan orang-orang durhaka, penghancuran yang terakhir dan kedatangan Kristus. Paulus membuat urutan historis nubuat tersebut. Oh, jadi ada juga ya urutan historisnya yang dibuat oleh Rasul Paulus sendiri? Iya, betul. Yang ditemukan dalam Daniel 7. Dalam Daniel, tanduk kecil antikristus yang akan berbicara menentang yang maha tinggi muncul hanya setelah kejatuhan kekaisaran Romawi dan terbagi menjadi 10 kerajaan. Oh, begitu ya Kak? Iya Kak. Kemudian riwayatnya pun diakhiri dengan kedatangan yang lanjut usianya dalam Daniel 7 ayat 22 yang menghancurkannya dan membangun kerajaan kekal dalam Daniel 7 ayat 26 dan 27. Ya, berkali-kali Paulus dilepaskan dari kerumunan yang marah oleh otoritas yang menahan para pejabat Romawi dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 12 sampai 16. Dengan demikian ia dapat berbicara tentang negara Romawi sebagai hamba Allah untuk kebaikan dalam Roma 13 ayat 4. Kemudian di bawah ilham ilahi, Rasul mungkin melihat dalam tipologi raja-raja Tirus dan Babel dan dalam urutan historis Daniel 7, kiasan tentang masa depan dan pemberontakan terakhir yang dipimpin oleh pemberontak yang akan ditekan oleh kedatangan Kristus. Identifikasi eskatologis Paulus yang mengenai manusia durhaka telah membuat para sarjana memunculkan banyak teori. Oh, begitu ya Kak. Jadi banyak juga ya gambaran Rasul Paulus tentang manusia durhaka ini. Iya, betul. Nah,
kita sudah mendengarkan mulai dari manusia durhaka itu, karakteristik, bahkan gambaran Paulus tentang manusia durhaka ini. Nah, terlepas dari semuanya itu, kira-kira bagaimana atau siapa yang menjadi penahan dari manusia durhaka itu sendiri? Di sini Paulus menjelaskan apa yang menahan kejahatan dari manusia durhaka itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyerahkan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Oh, seperti yang digambarkan Rasul Paulus tadi ya Kak, bahwa Tuhan Yesus akan menghembuskan nafas mulutnya. Ya, oh jadi begitu ya Kak. Nah, kalau berarti sebelum penghakiman datang, kedurhakaan ini ada yang menahannya. Jadi siapakah sang penahan yang dimaksud itu? Karena kan kita tadi berbicara bahwa sebelum penghakiman datang ada yang menahan si pendurhaka ini. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira siapa sih yang menahan pendurhaka itu? Ya, Paulus tidak menjelaskan apa atau siapa kuasa penahan itu, Kak. Oh iya. Ya, karena jemaat gereja Tesalonika sudah mengetahuinya. Berbagai pakar telah berspekulasi tentang identitas sang penahan, antara lain yang pertama pemerintah Roma, kemudian yang kedua pekabaran Injil, kemudian yang ketiga pengikatan setan, yang keempat pemeliharaan Allah, yang kelima bangsa Yahudi, yang keenam gereja, yang ketujuh Roh Kudus, dan yang kedelapan Mikael sang penghulu malaikat. Kita meyakini bahwa sang penahan tidak lain dari Roh Kudus, atau dalam kata lain Roh Kudus yang bekerja melalui gereja perjanjian baru. Oh, jadi bisa dikatakan ya Kak bahwa sang penahan nantinya dari orang-orang pendurhaka ini adalah Roh Kudus itu sendiri sebelum hari Tuhan datang. Begitu ya Kak? Iya, Kak. Oh, jadi begitu ya. Ya. Ide bahwa Roh Kudus melalui gereja adalah sang penahan dikuatkan oleh faktanya bahwa penahan dibahas dengan bahasa netral sebagai sesuatu atau seorang dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 ya. Selain itu, kuasa yang dapat menahan rancangan setan dalam menghadirkan Mesias palsunya hanya dapat berasal dari Allah. Lebih masuk akal bahwa membayangkan Roh Kudus menahan setan daripada kekuatan politik atau bahkan malaikat. Jadi dapat dikatakan bahwa Roh Kudus Allah adalah satu-satunya pribadi yang menahan si iblis ini. Oh, jadi Allah yang berdaulat dalam diri Roh Kudus untuk menahan si pendurhaka ini. Iya, begitu ya Kak? Iya. Kalau begitu Kak, lalu pertanyaan berikutnya, dengan apakah Roh Kudus menahan manusia pendurhaka ini? Ya, sebetulnya banyak sekali peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iya. Dan di sisi lain, manusia pendurhaka ini sangat menentang itu. Ya, sehingga Roh Kudus ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita umat percaya, bahkan hadir di tengah-tengah jemaat atau gereja untuk melindungi orang-orang percaya. Bahkan istilahnya itu menyelubungi mereka agar mereka tidak berada di jalan yang fasik atau berada di jalan yang salah. Ya, tetapi di sisi lain Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan disingkirkan. Ya, Roh Kudus itu akan disingkirkan. Jadi muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Roh Kudus itu disingkirkan? Ya. Dan saat itu
dosa itu akan terus mengikat manusia. Nah, itulah tadi pembahasan dari keempat narasumber kita yang sangat menarik dan luar biasa. Jadi saya boleh simpulkan di sini ya Kak, bahwa ternyata manusia durhaka itu adalah manusia yang ingin menyetarakan dirinya seperti Allah, mengajarkan kepalsuan, dan bahkan sudah juga dibahas tentang bagaimana gambaran Paulus dikaitkan dalam perjanjian lama, dan bahkan bagaimana latar belakang dari manusia durhaka ini sehingga sampai pada siapa yang menjadi penahan dari manusia durhaka itu sendiri. Dan dikatakan tadi bahwa Roh Kudus, tetapi ada masanya nanti ketika Roh Kudus ini disingkirkan dan manusia durhaka ini akan tetap hidup dalam dunia dosa. Begitu ya Kak? Iya. Jadi itulah materi yang kita sudah dengarkan dari keempat narasumber kita pada saat ini. Semoga materi yang dibawakan oleh narasumber kita pada saat ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada kakak-kakak pemateri kita pada saat ini. Kiranya senantiasa diberkati dan Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupannya. Nah, oke guys, itulah tadi materi yang sangat luar biasa yang dipaparkan oleh kelompok 3 tentang manusia durhaka atau kemurtadan. Dan sekiranya materi itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Shalom, sampai ketemu, bye-bye.